Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah ada tanda-tanda yang sangat halus yang bisa menunjukkan kalau seorang wanita pernah menjalin banyak hubungan, meskipun hampir tidak ada yang berani membicarakannya? Hari ini aku akan mengungkap 12 tanda tersembunyi yang akan membuatmu melihat hal-hal dengan cara berbeda. Dan ini bukan hanya soal prasangka, melainkan untuk lebih memahami perilaku dan dinamika emosional. Jangan tinggalkan video ini, karena tanda nomor 12 adalah yang paling tak terduga dan paling mengejutkan. Mari kita kupas satu persatu dengan tenang, menjelaskan bagaimana mengenalinya dan apa artinya sebenarnya. Selain itu, aku juga akan membagikan kebenaran-kebenaran yang mungkin tidak nyaman tentang apa yang tanda-tanda ini tunjukkan dalam hal kepercayaan, seksualitas, dan emosi kita yang paling dalam. Selamat datang di Mentecha, ruang di mana kita bicara jujur tentang hal-hal yang sering dihindari orang lain. Kalau kamu suka mengungkap apa yang tersembunyi di balik penampilan dan ingin memahami orang lebih baik, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tetaplah bersama, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu tentang hubungan. Mari kita mulai. Tanda pertama, sering berganti gaya rambut atau penampilan. Pernahkah kamu memperhatikan ada wanita yang selalu mengubah penampilannya? Sekilas terlihat seperti sekadar ikut tren, tapi seringkali itu adalah cara bawah sadar untuk memulai lagi atau menutup sebuah bab emosional. Saat seorang wanita pernah melalui banyak hubungan, perubahan gaya ini bisa jadi upaya untuk melupakan masa lalu atau kenangan yang tidak ingin dihadapi. Seakan dengan setiap penampilan baru, ia mencoba menghapus jejak lama. Tapi tunggu dulu, tanda berikut justru menyentuh sisi yang lebih dalam. Tanda kedua, kebutuhan tinggi akan validasi atau persetujuan. Dari luar mungkin tampak percaya diri, tapi seringkali di balik itu ada pergulatan dengan rasa tidak aman. Kebutuhan untuk selalu diterima bisa berasal dari pengalaman masa lalu ketika ia merasa dihakimi, dimanfaatkan, atau emosinya disakiti. Kadang harga dirinya bergantung pada pengakuan orang lain yang mungkin berakar dari hubungan-hubungan singkat dan dangkal, di mana keterhubungan emosional sejati tidak hadir. Dan di sini ada hal penting yang jarang disadari orang. Tanda ketiga, sering bercanda atau berkomentar tentang banyak pasangan. Pernah dengar seseorang yang suka menertawakan kisah cintanya sendiri? Humor seperti itu biasanya jadi mekanisme pertahanan. Menertawakan masa lalu adalah cara untuk meredakan rasa sakit atau malu. Tidak selalu berarti kebanggaan, seringkali justru menutupi luka. Meski tampak ringan, setiap candaan menyimpan kesadaran yang jelas tentang apa yang pernah ia alami, meskipun ia enggan membicarakannya lebih dalam. Jadi apa sebenarnya yang ada di balik senyum itu? Tanda keempat, menghindari pembicaraan serius soal hubungan. Jika seseorang cepat-cepat mengalihkan topik ketika obrolan menyentuh komitmen atau emosi mendalam, itu biasanya karena ada luka yang tidak ingin diungkit. Banyak wanita pernah mengalami rasa sakit emosional yang sulit, sehingga memilih untuk menghindarinya. Itu adalah bentuk perlindungan diri, meski juga bisa menghalangi terciptanya hubungan yang tulus dan stabil. Dan ini terhubung langsung dengan tanda berikutnya. Tanda kelima, sering berganti pasangan dengan cepat. Jika hubungan-hubungan berlangsung singkat atau cepat diganti, itu bukan kebetulan. Itu bisa menjadi tanda bahwa dia terus mencari sesuatu yang belum ditemukan. Entah itu kestabilan, jati diri, atau cinta yang tulus. Pola ini seringkali menguras emosi dan menciptakan lingkaran yang berulang tanpa penyelesaian. Tapi perhatikan, karena tanda keenam lebih dalam lagi. Tanda keenam, kemandirian berlebihan atau menolak komitmen. Ini mekanisme pertahanan yang umum. Seorang wanita bisa tampak dingin atau terlalu mandiri dalam hal cinta, justru untuk melindungi diri dari rasa sakit. Saat hubungan mulai terasa serius, ia bisa menjauh. Seringkali ini mencerminkan ketakutan akan ditinggalkan atau luka lama yang belum sembuh. Tanda ketujuh, tanda fisik kecil atau bekas luka. Bukan soal menilai permukaan, tapi kadang ada bekas luka atau tanda kecil yang bercerita tentang pengalaman masa lalu, baik medis, emosional, atau spiritual. Belajar mengamati dengan empati bisa membuka banyak hal.
Tanda ke-8. Perubahan emosi mendadak. Naik turunnya emosi yang tiba-tiba dan mengejutkan orang yang tidak tahu latar belakangnya. Bisa jadi refleksi dari luka yang belum tertutup. Perubahan ini membuat sulit mempertahankan hubungan stabil dan memperlihatkan pergulatan batin yang tak selalu terlihat. Tanda ke-9. Pergaulan sosial yang luas tapi dangkal. Memiliki banyak kenalan tetapi sedikit ikatan mendalam. Gaya hidup seperti ini bisa menunjukkan upaya menghindari keterikatan serius, lebih memilih hubungan ringan yang kadang berakar dari pengalaman masa lalu. Tanda ke-10. Cerita tentang hubungan singkat. Saat bicara tentang dirinya, ia sering menyelipkan kisah-kisah tentang pertemuan singkat atau tanpa komitmen. Walaupun diceritakan santai, kisah itu sebenarnya mengungkap pola hubungan yang lebih dalam. Tanda ke-11, suka suasana pesta atau klub. Tidak kebetulan jika tempat-tempat itu sering jadi bagian hidupnya. Lingkungan seperti ini biasanya jadi ajang interaksi cepat dan hubungan singkat, sesuai dengan dinamika hidup tertentu. Tanda ke-12, tidak memiliki banyak prasangka. Mungkin inilah yang paling jelas. Seorang wanita dengan pengalaman seperti itu cenderung berpikiran terbuka, lebih toleran, dan menerima berbagai gaya hidup atau hubungan. Jika ada kesadaran diri, ini bisa jadi sisi positif, meski kadang disalahartikan. Sekarang kamu sudah tahu tanda ke-12 ini dengan jelas. Ingat, bukan untuk menghakimi atau memberi label, tapi untuk lebih memahami orang lain dan juga diri kita sendiri. Setiap kisah itu unik dan layak dihargai. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan tunggu konten lain yang penuh dengan kebenaran tak nyaman, tapi bisa membuatmu tumbuh. Tulis di komentar, tanda mana yang paling mengejutkanmu, atau mungkin ada yang kamu tahu, tapi belum disebutkan. Dan jangan pergi dulu. Sekarang juga ada daftar video lain yang mengungkap tanda-tanda jelas perselingkuhan dan rahasia psikologi wanita yang akan benar-benar membuka matamu. Klik dan sampai jumpa di sana. Apakah kamu mau saya buatkan versi bahasa Indonesia ini dengan gaya lebih puitis dan emosional biar cocok juga untuk narasi voice over YouTube-mu?